Ustaz, Alhamdulillah kini Ana sudah mengenal sunnah dan Ana bertekad untuk tetap istiqamah. Ana telah menikah 15 tahun dan Alhamdulillah telah memiliki putra. Dalam perjalanan rumah tangga Ana kerap diwarnai pertengkaran dan entah sudah berapa kali Ana mengucapkan kata cerai karena ketidaktahuan Ana tentang hukum cerai. Kini hal itu sangat mengganggu Ana karena Ana merasa sudah lebih dari 3 kali Ana mengucapkan kata cerai ke istri dalam kondisi Ana marah atau sadar. Ana takut jika ternyata istri Ana sudah tidak halal lagi. Bagaimana sebaiknya? Ana bercerai saja pada istri demi agama atau Ana mohon dijawab, Ustaz? Tentu saja kalau orang tidak tahu hukum, berlaku padanya hukum tidak tahu, atau emosi tidak berlaku itu. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, kalau sudah nikah, kalimat cerai itu bungkus baik-baik, taruh di lemari besi, tutup, nomornya lupain aja kalau perlu. Tidak usah ucapin. Untuk apa nikah kalau cerai? Hah? Bertengkar sedikit, ceraikan kamu. Ibu-ibu juga begitu. Ada sedikit masalah, ceraikan saja saya. Kenapa cerai? Untuk apa nikah dari awal? Cerai itu adalah solusi kalau orang betul-betul pasangan kita bermaksiat, tidak menjalankan kewajiban misalnya. Dari awal sudah diajarin cari yang soleh dan soleha misalnya kan. Harusnya begitu. Jangan permainkan kalimat cerai itu. Jangan ucapkan. Dua-duanya dilarang untuk mengucapkan dalam agama, kecuali darurat sekali. Dan kata Nabi SAW bagi perempuan, wanita manapun yang minta cerai, dia bilang misalnya, ceraikan saya, pulangkan saya. Maka dilaknat, tidak ada udzur syar'i, dilaknat oleh malaikat. Diangkat berkah hidupnya oleh Allah. Dilaknatnya, malaikat minta, ya Allah angkat berkah hidupnya orang ini. Kan jadi masalah buat dia. Untuk apa? Teman-teman laki-laki juga begitu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang mencaci maki istrinya, apalagi mengucapkan cerai. Apalagi sampai memukulnya di pagi hari, lalu malam hari dia menggaulinya. Gimana caranya? Ya akhi dan ukhti, kalau ada masalah, yang benar memaafkan yang salah, minta maaf. Lapangkan dada kita untuk itu. Insya Allah kalau saya lihat dari pertanyaan tadi ini, mudah-mudahan tidak terjadi, gitu kan? Dalam arti kata masih bersama, tidak ada masalah karena ketidaktahuan tadi alasannya. Saya sesuai dengan pertanyaan di kelas. Tapi kalau antum sadar, tahu, tidak emosi, saya ceraikan kamu, jatuh. 2 kali diucapkan dengan waktu yang berpisah, jatuh yang kedua. Dan ini masih dikenal dengan tolak raj'i namanya. Kalau 2 kali masih bisa kembali lagi. Kalau sudah 3 kali namanya tolak bayyin. Gak halal lagi untuk berkumpul sampai si mantan istri menikah dengan laki-laki lain, pernikahan normal. Pernikahan normal. Lalu kalau ada perceraian juga normal di sana, baru terbuka variabel bisa kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main teman-teman sekalian. Ada seseorang pernah bertanya kepada syekh dan saya ada di depannya. Orang itu mengatakan, Syekh, saya emosi, saya ucapin kalimat cerai, saya begini, saya begitu. Hampir seperti pertanyaan ini. Kata syekhnya, bagaimana bisa kau bermain-main dengan kalimat cerai? Tentang kalimat itu bisa masalah menghalalkan atau mengharamkan kemaluan istrimu. Gimana caranya main-main dengan kalimat itu? Gak boleh. Makanya harus ditinggalkan nih teman-teman sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah marah dengan Fatimah, maka yang dia kerjakan, dia lari ke masjid, lalu dia tidur di tanah. Digosok-gosok badannya di tanah supaya dia nggak marah sama istrinya. Nabi SAW pernah marah dengan Aisyah. Aisyah pernah buat sesuatu, lalu Aisyah merasa bersalah. Aisyah takut, Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan, pejamkan matamu hai Aisyah. Maka Aisyah benamkan. Lalu kata Nabi SAW, mendekatlah. Begitu mendekat, lalu Nabi SAW memeluk. Kata Nabi SAW dengan romantisnya, dengan baiknya. Laki-laki, dia tidak gunakan powernya untuk menekan istrinya. Setelah dia peluk, dia mengatakan, ketahuilah ya Aisyah, emosiku sudah hilang setelah aku memelukmu. Begitu cara mengobati masalah. Pulang ke rumah ibumu, pulang ke rumah ayahmu. Pulang, kenapa kau jemput awalnya?